Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Azraki dengan NIM akhir 1074. Perkenalkan, nama saya Niswatu Nandifa dengan NIM akhir 044. Kenalkan nama saya Gajiandu Desta dengan NIM akhir 1056. Kenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM akhir 1019. Perkenalkan, nama saya Rafael Krisnayuda Asmara dengan NIM akhir 1003. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kinerja kerja kelompok kami, di mana pada tugas kali ini kita menentukan grafik root locus menggunakan aplikasi Skillab. Nah, apa sih root locus itu sendiri? Root locus adalah metode grafis untuk mengetahui lokasi akar-akar pol dari fungsi alih transfer function tertutup suatu sistem kontrol saat nilai gain mulai dari K bervariasi dari nol hingga tak hingga. Nah, langsung saja kita akan masuk pada program di mana eh, pada program sendiri bisa dilihat pada nomor satu hingga nomor 5 ini adalah inisialisasi. Inisialisasi bagaimana grafik itu akan dibentuk. Nah, yang pertama kita masuk pada inisialisasi awal yaitu nilai X atau garis X di mana linspace min 10,2,100 ini menentukan bagaimana grafik ini akan muncul nantinya. Berikutnya ada Y1 dan Y2. Kenapa Y1 dan Y2 sama? Karena grafik ini berbentuk adanya plus dan minus, di mana kedua gelombang itu utuh atau gelombang sempurna. Nah, ini kita menggunakan parameter yang sama, menggunakan nilai yang sama, karena kita harus membentuk sebuah gelombang yang utuh, yaitu setengah lingkaran nantinya pada hasil transfer function ini. Nah, ini sudah sesuai dengan rumusnya, di mana menggunakan 20 main dalam kurung X plus min 2. Min 2 artinya kenapa kita menggunakan minus 2? Dikarenakan kita menginginkan titik masuknya itu dari transfer fungsinya itu di angka negatif 7. Makanya kita menginginkan arahnya ke sebelah sana. Nah, menggunakan rumus seperti ini agar mendapatkan start awal di min 7. Seperti itu. Start awal mulai dari negatif. Berikutnya ada di nomor 7 dan nomor 7 sampai 9. Ini kita hanya memberikan plot di mana memberikan memberikan plot dari gambar oval ini sendiri agar oval tadi yang kita buat setengah lingkaran yang kita buat ini bisa keluar pada gambar. Yang pertama ada plot pertama dan plot kedua. Kenapa kok sama? Ya karena kita memerlukan yang saya bilang tadi, yaitu gelombang penuh atas dan bawah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi, untuk selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai adanya garis horizontal dan vertikal. Jadi, pada awal listingan itu, supaya hasil dari program yang kita jalankan itu adanya garis horizontal dan vertikal untuk menjelaskan pada nilai mana oval tersebut berada. Jadi pada awal itu terdapat garis vertikal utama yang mana berada pada titik min 2 untuk yang X dan titik min 21. Jadi pada listingan itu pada bagian pertama yang min 2 itu menjelaskan mengenai titik pertama. Jadi pada titik pertama itu untuk horizontalnya berada di titik min 2, lalu untuk yang kedua ini menjelaskan mengenai horizontal titik kedua. Hal tersebut juga sama pada listingan selanjutnya yang mana eh, eh, di min 21 ini menjelaskan mengenai titik ke pertama berada pada vertikal mana dan 21 ini pada titik kedua berada di vertikal mana. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat dalam peti ini ada eh, K minus. Jadi K minus sendiri ini yaitu sifat dari garisnya ini.
Lalu untuk selanjutnya yaitu ada keterangan buat eh, grafik yang akan kita jalankan. Jadi pada grafiknya nanti terdapat keterangan atau penjelasan mengenai grafik yang akan dijalankan. Jadi di sini menginisialisasi grafik key untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Lalu yang kedua horizontal bagian bawah dan bagian atas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai keterangan. Oke, terima kasih Mas. Dan untuk keterangannya sendiri yaitu untuk keterangan titik X atas dengan titik X yaitu 1,7 dan titik Y-nya itu di 12,5. Di mana dengan inisialisasi atau penamaannya itu X. Untuk yang kedua yaitu X bawah dengan titik X-nya itu 1,7 dan untuk titik Y-nya itu negatif 14,9 dengan inisialisasi atau penamaan itu X. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang J atas, yang dimana titik X-nya itu berada di 0 dan untuk titik Y-nya itu berada di 20 dengan penamaan J4.5825. Yang selanjutnya itu J bawah, yang dimana untuk penamaan sumbu X-nya yaitu berada di titik 0 dan untuk sumbu Y-nya itu di minus 22,9 dengan penamaan yang sama J4.5825. Yang selanjutnya itu keterangan J atas, yang dimana untuk titik sumbu X-nya yaitu berada di minus 2 atau negatif 2 dan untuk titik Y-nya itu berada di 14 dengan penamaan minus 3J. Yang selanjutnya yaitu keterangan J bawah. Untuk keterangan J bawah yaitu di sumbu X-nya itu berada di minus 2 dan untuk sumbu Y-nya itu di negatif 14 dengan penamaan atau inisialisasi negatif 3J. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu menandai titik break-in point. Yang pertama itu berada di X-nya min 2 dan Y-nya 0. Terus untuk marker size ini itu cuma ukuran titiknya aja. Terus setelah dihitung dengan rumusnya, titik breakpointnya ditemukan min 7, X-nya di min 7 dan Y-nya ada di 0. Kenapa ada di min 7? Karena titik break-in berada di antara dua titik 0 loop terbuka. Oleh karena itu, titik break-in yang valid berada di min 7. Karena terletak di antara dua titik 0 yang terletak di min 2 dan tak terhingga. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi dari codingan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, mendapatkan hasil grafik seperti yang tampak pada layar, yaitu grafik root locus. Ya, sedikit penjelasan aja tentang pole dan zero-nya. Tanda lingkaran tidak penuh itu di minus 2 itu menunjukkan bahwa adanya sebuah pool terbuka, bukan pool tertutup pada S sama dengan min 2. Nah, mengenai jalurnya yaitu garis lengkung yang terbuka mengarah ke kanan dan ke atas bawah itu adalah jalur root locus. Nah, jalur ini menunjukkan pergerakan pool sistem saat gain atau penguatan itu dinaikkan. Nah, berikutnya penjelasan mengenai break-in point. Nah, break-in point ini ditunjukkan di S antara eh, S hampir min 1. Tepatnya di sebelah kiri pol di min 2 itu. Titik ini adalah tempat dua cabang root locus yang bertemu dan kemudian menyebar ke arah imajiner. Nah, ini juga disebut sebagai breakaway point jika dari dua root yang menjadi real menjadi kompleks konjugat. Berikutnya itu titik potong pada sumbu imajiner terjadi pada plus atau minus atas atau bawah J4.5825. Nah, ini adalah tempat root locus memotong sumbu imajinernya. Biasanya digunakan untuk menentukan apakah sistem bisa berosilasi
karena ada bagian imajiner yang murni, bisa dikatakan murni. Terus mengenai stabilitas sistem, sedikit penjelasan tambahan. Jika semua root locus berada di sebelah kiri sumbu imajiner, maka sistem tersebut dianggap stabil. Namun bila ada yang menyentuh atau melintasi sumbu imajiner kanan, maka sistem tersebut bisa dikatakan tidak stabil. Ya mungkin sedikit penjelasan saja mengenai grafik tersebut. Baik, mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan saya semua sudah menjelaskan mulai dari awal grafik, mulai dari awal program hingga program akhir dan juga bagaimana keluaran grafik tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6, kelompok F. Bila mana ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.